Keputusan yang diadopsi pada KTT G7 di Hiroshima, Jepang disebut mengejar tujuan penahanan Rusia dan Cina. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia yakni Sergei Lavrov pada Majelis ke-31 Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan pada Sabtu 20 Mei 2023. Dikutip dari TESS Minggu 21 Mei, Lavrov menunjukkan bahwa jalur barat telah benar-benar hidup lebih lama dalam bentuk yang telah dikembangkannya dalam kebijakan luar negeri Rusia baru-baru ini. Sebab Rusia memulai jalur konfrontasi paling dramatis dengan blok agresif yang terdiri dari Amerika Serikat, Eropa, Uni dan Aliansi Atlantik Utara. Tujuannya diumumkan dengan lantang dan terus terang, yaitu untuk mengalahkan Rusia di medan perang dan tanpa berhenti di sini untuk melenyapkan nanti sebagai saingan geopolitik. Ditambahkan Lavrov boleh dikatakan bersama dengan negara lain manapun yang mengklaim tempat independen di dunia, mereka akan diteken sebagai lawan. Diplomat tinggi itu juga menunjukkan bahwa komunitas ahli negara-negara barat secara terbuka mendiskusikan perintah untuk menyusun skenario yang ditujukan untuk perpecahan Rusia. Dan mereka tidak menyembunyikan bahwa keberadaan Rusia sebagai pusat independen tidak sesuai dengan tujuan Barat. Sebelumnya, negara-negara kelompok 7 atau G7 merilis pernyataan bersama pada hari Sabtu sebelum akhirnya KTT kelompok tersebut di kota Hiroshima, Jepang. G7 menyebut Ukraina dalam beberapa ketentuan pernyataan termasuk yang terkait dengan Cina, tetapi hanya satu paragraf pendek dari dokumen setebal 40 halaman yang didedikasikan langsung untuk krisis Ukraina. Negara-negara G7 mengatakan mereka berkomitmen untuk mengintensifkan dukungan diplomatik, keuangan, kemanusiaan, dan militer mereka untuk Ukraina untuk meningkatkan biaya ke Rusia dan mereka yang mendukung Moskow dalam konflik tersebut. Pada hari Jumat, para pemimpin G7 mengadopsi pernyataan khusus tentang Ukraina menentukan posisi mereka dalam masalah ini termasuk sanksi terhadap Rusia. Para peserta KTT meminta Rusia untuk menghentikan agresi yang sedang berlangsung dan menarik pasukan dan peralatan militernya dari seluruh wilayah Ukraina yang diakui secara internasional. Perdamaian yang adil tidak dapat diwujudkan tanpa penarikan pasukan dan peralatan militer Rusia secara lengkap dan tanpa syarat, dan ini harus disertakan dalam setiap seruan untuk perdamaian. G7 juga berjanji untuk melanjutkan pasokan senjata aktif mereka ke Ukraina jika konflik militer berakhir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.